Pi memiliki tatapan keras kepala di wajahnya. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain setuju dan pindah ke kamar ganda dengan Su Xinyu. Setelah kembali ke bangsal, Qin Shaoming tidak segera beristirahat tetapi mengingat karakter Han Feihu. Selanjutnya, dia akan mengandalkan kekuatan Han Feihu untuk melenyapkan geng naga hitam Zhao Hao dan dia perlu memahami karakter orang ini dengan baik. Menurut deskripsi dalam novel, Han Feihu dulunya adalah seorang tentara. Meskipun dia sudah lama pensiun, dia masih mempertahankan prinsip-prinsip tertentu dalam hidup. Ketika Han Feihu menemukan bahwa Qin Shaoming dalam novel mengikuti sekelompok playboy dan melakukan segala macam kejahatan, bahkan menyewa seseorang untuk membunuh seseorang demi mencuri istri orang lain, dia segera menangkap Qin Shaoming dan membawanya pulang serta memberinya pendidikan yang keras selama 3 bulan. Terlebih lagi, Qin Shaoming sangat dilarang untuk berhubungan dengan anak-anak nakal dari keluarga lain, jika tidak dia akan ditangkap dan dilempar ke penjara. Karakter seperti itu jelas akan membenci narkoba dan dunia hitam. Selama dia bisa menunjukkan tempat persembunyian geng naga hitam kepada Han Feihu, saya yakin Han Feihu tidak akan melewatkan kesempatan baik ini untuk melawan kekuatan jahat. Namun saat ingatan muncul di benaknya, Qin Shaoming ingat mengapa dia selalu sendirian dan tidak ada yang mencintainya setelah dia melakukan perjalanan menembus waktu. Itu benar-benar karena apa yang Qin Shaoming lakukan di masa lalu sangat tidak tahu malu sehingga bahkan keluarga Han pun tidak dapat mentolerirnya. Jika bukan karena pendidikan Han Feihu, Qin Shaoming dalam novel memutuskan hubungan dengan mantan teman-temannya dan mengabdikan dirinya untuk mengejar kecantikan, Qin Shaoming mungkin telah dikurung di rumahnya dan tidak akan sebebas dia sekarang. Zhao Hao, beraninya kau berkomplot melawanku, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan tinju besi keadilan. Setelah Qin Shaoming yakin bahwa Han Feihu pasti akan membantunya, nyala api balas dendam segera berkobar di matanya. Menurut alur dalam novel, aksi tadi malam sama sekali tidak begitu berbahaya. Pasti Zhao Hao lagi dalang di balik ini. Dia akan sulit menerima penghinaan ini jika dia tidak membalas dendam. Hari sudah larut dan Qin Shaoming sudah merasa kelelahan setelah mengalami pertempuran besar tadi malam. Akhirnya dia menolehkan kepalanya untuk melihat Su Xinyu yang mengatakan akan menjaganya tetapi sekarang sudah tertidur lelap dan dengan cepat ikut tertidur. Pada pukul 12 siang Qin Shaoming dibangunkan oleh suara-suara dan kemudian dia mencium aroma parfum yang familiar. Ketika dia membuka matanya, dia melihat Han Feifei yang terakhir kali mengatakan bahwa dia tidak ingin melihatnya lagi duduk di samping tempat tidurnya. Han Feifei sedang berbicara dengan Su Xinyu yang wajah kecilnya terlihat di sampingnya dan tidak menyadari bahwa Qin Shaoming telah bangun. Kak Fei, kamu benar-benar datang menemuiku, kamu tidak menyalahkanku. Qin Shaoming langsung memasuki mode akting dengan ekspresi terkejut di matanya. Dan dia juga sedikit tersentuh. Tentu saja Han Feifei hanya bercanda ketika dia bilang dia akan menghukumku terakhir kali. Dia adalah orang pertama yang bergegas datang ketika mendengar aku terluka. Qin Shaoming, jangan terlalu banyak berpikir. Kali ini orang tuaku hanya memaksaku untuk membawaku menemuimu tetapi mereka ada urusan hari ini dan ketika mereka datang mereka melihatmu tidur jadi mereka tidak mengganggumu. Hukumanku untukmu mulai sekarang akan tetap sama seperti sebelumnya tidak akan ada perubahan. Ketika Han Feifei mendengar suara Qin Shaoming ekspresi terkejut langsung muncul di wajahnya. Namun ketika dia berbalik dan berbicara kepada Qin Shaoming ekspresinya menjadi tenang kembali dan nadanya sangat dingin. Itu tidak benar Kak Han, aku melihatmu pagi ini. Su Xinyu tidak memiliki begitu banyak lika-liku dalam pikirannya. Ketika dia menemukan bahwa apa yang dikatakan Han Feifei berbeda dari apa yang dia lihat, dia segera ingin memberitahunya dengan tatapan bingung bahwa dia melihat Han Feifei pergi ke rumah sakit sendirian di pagi hari. Namun di tengah perkataannya, dia menyadari bahwa Han Feifei mungkin mengatakan ini dengan sengaja karena dia tidak ingin Qin Shaoming tahu tentang ini. Jadi dia dengan cepat menutup mulutnya. Namun, setelah mengatakan ini, hanya orang bodoh yang tidak akan mengerti bahwa Han Feifei baru saja berbohong. Qin Shaoming tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan senyum di matanya dan wajah Han Feifei dengan cepat memerah. Kamu benar-benar wanita bermuka dua. Kalau kamu benar-benar ingin peduli padaku, katakan saja langsung. Kenapa kamu bersikap malu-malu seperti itu? Kamu sudah dewasa dan masih saja tersipu. Kamu tersipu seperti bubble tea. Sayang sekali, memang benar aku pria yang tidak bisa kamu miliki. Sebaiknya kamu menyerah saja. Qin Shaoming menatap telinga Han Feifei yang memerah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh tanpa berkata-kata. Sungguh keterlaluan bahwa seseorang yang biasanya terlihat begitu tenang bisa tersipu karena satu kalimat. Saat senyum muncul di wajahnya dan dia hendak melanjutkan penampilannya, Su Xinyu yang sedang minum air di sebelahnya tiba-tiba batuk seolah-olah tersedak. Namun meskipun dia terus batuk, masih ada senyum yang tak dapat dijelaskan di matanya yang benar-benar aneh. Melihat ini, Han Feifei tidak peduli lagi tentang rasa malu itu. Dia bergegas dan dengan lembut menepuk punggung Su Xinyu, mencoba membantunya rileks. Namun ada sedikit keraguan di matanya. Terlepas dari pikiran batin Qin Shaoming, tidak ada hal lucu lainnya. Su Xinyu tiba-tiba tertawa. Mungkinkah?
Han Feifei memiliki tebakan di benaknya, tetapi ekspresinya tidak berubah sama sekali. Setelah membantu Su Xinyu pulih, dia kembali ke sisi tempat tidur Qin Xiaoming. Qin Xiaoming sedang berbaring di tempat tidur dan tidak melihat senyum di mata Su Xinyu. Ketika dia menemukan bahwa Su Xinyu tersedak, dia tidak bisa menahan diri untuk mulai mengeluh di dalam hatinya. Seperti yang diharapkan dari wanita bodoh, dia bahkan bisa tersedak saat minum air. Tidak peduli seberapa banyak dia mengeluh, dia tetap harus bertindak di permukaan. Qin Xiaoming segera menoleh dan berbicara dengan lembut kepada Su Xinyu untuk menunjukkan perhatiannya. Xiao Yu, apakah kamu baik-baik saja? Baik. Su Xinyu menjawab dengan marah dan mengabaikan Qin Xiaoming. Qin Xiaoming tidak mengerti mengapa Su Xinyu tiba-tiba marah dan dia tidak punya waktu untuk memikirkan masalah ini. Dia tiba-tiba mendapati dirinya dalam situasi yang sangat memalukan. Ketika ada dua tokoh utama wanita pada saat yang sama, yang mana yang harus dia jilat? Situasi seperti ini tidak pernah terjadi di novel ini. Bab 73 Perasaan Jarak yang tak bisa dijelaskan. Ruang perawatan ganda itu tiba-tiba menjadi sunyi. Qin Xiaoming tidak tahu siapa yang harus dijilat jadi dia memilih untuk tidak menjilat siapapun dan mulai berpura-pura tidur. Han Feifei telah mengamati ekspresi Su Xinyu saat dia berbicara. Saat ini dia akhirnya memiliki jawaban yang samar di hatinya dan menghela napas tanpa bisa dijelaskan. Ternyata bukan hanya dia yang bisa mendengar pikiran batin Qin Xiaoming. Ada juga Su Xinyu dan bahkan mungkin Shen Wanxing yang selalu dikejar Qin Xiaoming. Jangan pura-pura tidur. Aku sudah bertanya kepada dokter pagi ini dan dia bilang luka-lukamu hanya di permukaan saja. Tidak ada tulang yang patah. Selain itu, kamu belum makan sejak tadi malam, jadi kamu pasti lapar sekarang. Beritahu aku apa yang ingin kamu makan dan aku akan membelikannya untukmu. Han Feifei dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya, berpura-pura tidak terjadi apa-apa, membangunkan Qin Xiaoming, dan bertanya dengan nada tenang. Kak Fei, silakan lakukan sesukamu, aku baik-baik saja dengan apapun. Qin Xiaoming tidak berani bertindak lucu saat ini dan berkomunikasi dengan Han Feifei dengan nada yang sangat normal. Yang membuatnya terkejut, sistem itu tidak memperingatkannya. Sepertinya sistem itu juga merasa sulit untuk berbicara di depan kedua tokoh utama wanita itu. Bagus. Han Feifei sedikit mengangguk bertanya kepada Su Xinyu apa yang ingin dia makan dan kemudian bersiap untuk keluar membeli makan siang untuk kedua prajurit yang terluka itu. Namun, begitu dia mencapai pintu, Shen Wanxing yang mengenakan setelan profesional muncul di hadapannya dengan sekantong buah di tangannya. Kondisi Shen Wanxing saat ini juga sangat berbeda dari biasanya. Meskipun wajahnya masih memiliki ekspresi dingin, kekhawatiran di matanya dan suara napas lembut yang konstan dari mulutnya menunjukkan suasana hatinya yang cemas. Saudari Fei. Shen Wanxing melihat Han Feifei juga berada di bangsal itu. Setelah ragu sejenak, dia tersenyum dan menyapanya. Dia dan Han Feifei dulunya memiliki hubungan yang baik, tetapi dalam beberapa tahun terakhir mereka sibuk dengan pekerjaan mereka dan kurang berkomunikasi, tetapi mereka tetap berteman pada akhirnya. Wanxing, kamu di sini untuk menemui Qin Xiaoming kan? Dia sudah bangun sekarang. Aku akan pergi membeli makanan untuk Qin Xiaoming dulu dan kemudian kita bisa bicara. Ketika Han Feifei melihat penampilan Shen Wanxing saat ini, dia tahu bahwa rumor bahwa Shen Wanxing membenci Qin Xiaoming dan ingin membatalkan pertunangan itu tidak benar. Dia jelas terlihat khawatir tentang Qin Xiaoming. Bahkan jika dia belum jatuh cinta pada Qin Xiaoming, dia pasti memiliki banyak perasaan baik terhadapnya. Namun, ketika dia berpikir bahwa Shen Wanxing juga bisa mendengar pikiran batin Qin Xiaoming, Han Feifei mengerti mengapa perilaku Shen Wanxing saat ini sangat berbeda dari situasi ketika pikiran batin Qin Xiaoming bocor. Bagaimanapun, bahkan dia tidak bisa menolak pesona Qin Xiaoming, jadi sangat normal bagi Shen Wanxing untuk jatuh cinta padanya. Pikiran rumit yang terlintas di benaknya tidak memengaruhi kesopanan lahiriah Han Feifei. Setelah menyapa Shen Wanxing dengan senyuman, dia berjalan keluar dari bangsal. Ketika Qin Xiaoming melihat Shen Wanxing juga datang, dia tiba-tiba merasa sedih di hatinya. Hari ini benar-benar medan surah. Apakah tuan muda ini begitu menawan sehingga dia memiliki ketiga tokoh utama wanita dari tahap awal berkumpul di satu bangsal? Sepertinya Shen Wanxing juga memiliki perasaan padaku. Dia berpura-pura begitu dingin, tetapi nyatanya dia berlari begitu keras hingga gesper di sepatunya pun terlepas. Ini agak merepotkan. Sepertinya aku telah merebut tokoh utama wanita dari protagonis. Apakah ini masih bisa dianggap sebagai misi yang selesai? Qin Xiaoming sekilas menyadari bahwa kancing sandal Shen Wanxing hilang. Dia tidak menyadari bahwa Shen Wanxing mungkin telah mendengar kabar bahwa dia dirawat di rumah sakit, jadi dia bergegas datang. Namun, meskipun hal ini menyentuhnya, itu juga membuatnya sangat bermasalah. Dari sikap Su Xinyu terhadapnya tadi malam, dia tahu bahwa Su Xinyu telah mengembangkan kesan yang baik padanya. Dan sekarang Han Feifei dan Shen Wanxing jelas sangat peduli padanya yang membuatnya merasa jengkel tanpa alasan. Dulu dia fokus untuk menyelesaikan tugas dan tidak pernah berpikir tentang cinta antara pria dan wanita. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapi situasi saat ini. Sudahlah, aku tidak mau memikirkannya lagi. Para wanita ini mungkin hanya menganggapku sebagai teman baik, jadi sebaiknya aku tidak terlalu memanjakan diri sendiri. Hal terbaik yang harus dilakukan adalah menyelesaikan role playing dengan cepat dan kembali ke dunia nyata.
Qin Xiaoming akhirnya memaksa dirinya untuk menekan pikiran-pikiran kacaunya. Bagaimanapun ini adalah dunia fiksi. Seberapapun nyatanya, ini hanyalah sebuah novel. Dia tidak bisa tinggal di dalam novel selamanya. Untuk mengungkapkannya dalam istilah yang sedang populer saat ini, cinta yang ia dapatkan dalam novel itu pada akhirnya hanyalah cinta dua dimensi yang bersifat virtual. Sebagai pria biasa yang telah sendiri selama hampir 30 tahun, yang paling ia harapkan adalah memiliki cinta tiga dimensi. Qin Xiaoming, apa kamu baik-baik saja? Ketika saya di tempat kerja pagi ini, saya mendengar bahwa Anda terluka. Berpikir bahwa Anda masih tunangan nominal saya datang untuk melihat Anda. Jangan terlalu banyak berpikir. Shen Wanxing pura-pura tidak mendengar pikiran Qin Xiaoming dan duduk di samping tempat tidur Qin Xiaoming dengan ekspresi normal, nadanya setenang Han Feifei sebelumnya. Sepertinya dia benar-benar terpaksa mengunjungi Qin Xiaoming hanya karena pertunangannya. Tapi hatinya juga sangat rumit saat ini. Baru saja ketika Qin Xiaoming mengeluh bahwa tali sepatunya lepas, dia jelas melihat wanita di sebelah bernama Su Xinyu melihat kakinya. Apa artinya ini? Dia segera mendapatkan jawaban pasti di benaknya. Kemudian ketika dia mendengar bahwa Qin Xiaoming bertekad untuk kembali ke dunia nyata, dia akhirnya membuat keputusan di dalam hatinya. Aku baik-baik saja, ini hanya luka ringan, aku akan keluar dari rumah sakit dalam beberapa hari. Menghadapi kekhawatiran Shen Wanxing, Qin Xiaoming buru-buru menepuk dadanya dengan tangan kirinya yang tidak terluka parah untuk membuktikan kekuatannya sebagai seorang pria. Oh, aku senang kamu baik-baik saja. Aku ada rapat penting siang ini, jadi aku tidak akan mengganggu istirahatmu lebih lama lagi. Shen Wanxing menghela napas lega dan kemudian dengan cepat mengucapkan selamat tinggal. Setelah mengatakan ini, dia buru-buru meninggalkan bangsal tanpa menunggu Qin Xiaoming membujuknya untuk tinggal. Ada apa dengan wanita ini? Dia datang dengan tergesa-gesa dan pergi begitu cepat. Apakah aku benar-benar terlalu memikirkannya? Qin Xiaoming menatap punggung anggun Shen Wanxing saat dia berjalan pergi dengan cepat dan hatinya dipenuhi kebingungan. Namun, tidak ada seorang pun yang menjawab pertanyaannya. Saat ini Su Xinyu satu-satunya orang yang tersisa di bangsal sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Dia berbaring di tempat tidur dengan suasana hati yang tertekan memikirkan tentang hal-hal dirinya sendiri. Setelah apa yang terjadi tadi malam, dia memang sedikit jatuh cinta pada Qin Xiaoming. Namun hari ini tidak hanya terungkap bahwa ada dua wanita lain di sekitar Qin Xiaoming, tetapi Qin Xiaoming juga bertekad untuk meninggalkan dunia ini. Ini benar-benar membuatnya merasa bingung dan untuk sesaat dia tidak tahu apakah dia harus terus mendekati Qin Xiaoming. Keduanya memikirkan hal masing-masing dan suasana di bangsal menjadi sangat menyedihkan. Untungnya Han Feifei dengan cepat membeli makanan tersebut. Dengan penyesuaian yang disengaja oleh Han Feifei, ruangan dengan cepat kembali normal dan beberapa orang mulai berbicara dan tertawa lagi. Aku hanya tidak tahu apakah ini ilusiku saja. Qin Xiaoming selalu merasa bahwa ketika Han Feifei dan Su Xinyu berbicara, mereka memiliki sedikit rasa keterasingan terhadapnya. Bab 74 orang tua itu senang Zhao Hao tidak bisa dipercaya. Setelah makan siang, Han Feifei mengingatkan Han Feihu bahwa dia akan datang menemui Qin Xiaoming pada sore hari dan kemudian dengan cepat meninggalkan bangsal dengan alasan bahwa dia ada pekerjaan yang harus dilakukan nanti. Selain datang sangat awal hari ini, sikap Han Feifei terhadapku tampaknya bahkan lebih dingin dari sebelumnya. Sepertinya dia tidak memiliki kasih sayang khusus padaku. Sebaliknya, rasanya lebih seperti seorang saudara perempuan yang secara kebiasaan peduli tentang keselamatan saudara laki-lakinya. Qin Xiaoming berbaring di tempat tidur, merasa sedikit rumit dan santai. Bagaimanapun, Shen Wanxing dan Han Feifei tampaknya tidak memiliki perasaan yang mendalam padanya seperti yang dia kira sebelumnya dan dia masih bisa berkonsentrasi untuk menyelesaikan perannya. Adapun Su Xinyu, Qin Xiaoming merasa bahwa Su Xinyu hanya mengembangkan rasa ketergantungan padanya di saat krisis. Selama dia dengan sengaja menjaga jarak, dia percaya bahwa Su Xinyu akan segera melupakannya. Saat Qin Xiaoming sedang memikirkan tentang hubungannya dengan para wanita ini, Su Chengwen juga datang ke rumah sakit dengan membawa sup ayam untuk merawat Su Xinyu. Kali ini sikap Su Chengwen berubah drastis setelah melihat Qin Xiaoming dan dia bertingkah seolah-olah dia sudah menganggap Qin Xiaoming sebagai menantunya. Su Chengwen sudah tahu semua yang terjadi tadi malam. Dia tidak menyangka bahwa Qin Xiaoming yang selalu dianggap sebagai playboy oleh dunia luar akan begitu benar dan berani. Dan pada akhirnya untuk menyelamatkan Su Xinyu, dia bahkan menggunakan tubuhnya sendiri untuk menghalangi peluru. Dia secara alami sangat puas dengan orang yang bersedia melindungi cucunya dengan nyawanya. Dia memberikan sebagian besar sup ayam yang dibawanya kepada Qin Xiaoming dan senyum di wajahnya tidak pernah hilang. Qin Xiaoming dan Su Xinyu sama-sama sedikit malu dan hanya bisa dengan enggan menanggapi lelaki tua itu dengan beberapa patah kata. Justru sikap sambil lalu mereka yang bersamaan menjadi pemahaman diam-diam antara suami dan istri di mata Su Chengwen yang membuatnya tersenyum lebar. Dia bahkan berpikir apakah dia harus dengan santai menyarankan agar mereka berdua cepat menikah sehingga dia bisa memiliki cicit. Su Xinyu akhirnya tidak bodoh kali ini. Dia dengan cepat menyadari bahwa mata Su Chengwen semakin aneh menatapnya dan Qin Xiaoming.
Dia buru-buru ingin Su Chengwen segera pergi dengan alasan bahwa dia dan Qin Shaoming bisa bergerak bebas dan tidak membutuhkan siapapun untuk tinggal di sini untuk merawat mereka. Setelah Su Chengwen menemukan bahwa Su Xinyu dan Qin Shaoming masih bisa berjalan seperti orang normal, dia tidak menolak. Dia tahu bahwa semua anak muda ingin menjalani kehidupan mereka sendiri dan bukan ide yang baik bagi seorang lelaki tua seperti dia untuk tinggal di sini dan menjadi orang ketiga. Setelah tersenyum dan membuat perjanjian dengan Qin Shaoming lagi bahwa dia harus pergi ke rumahnya untuk makan malam setelah lukanya sembuh, dia mengelus janggutnya dan berjalan keluar dari bangsal dengan senyum di wajahnya. Selesai sudah kucuri rencana Zhao Hao, sekarang orang tua itu tidak dekat dengan Zhao Hao lagi, malahan dia memperlakukan aku seperti cucu menantunya. Tapi anggap saja sifat menjilat anjing Zhao Hao pasti tidak akan menyerah pada Su Xinyu, jadi plotnya masih bisa berlanjut. Memikirkan Zhao Hao, dia benar-benar menyedihkan. Tidak hanya upaya penyelamatan heroiknya gagal, tetapi geng naga hitam juga akan segera kulenyapkan semuanya, benar-benar sia-sia. Tapi saat ini aku hanya suka melihat Zhao Hao gagal, hehe. Qin Shaoming sedikit khawatir, tetapi dia dengan cepat menenangkan pikirannya. Dalam novel, Zhao Hao harus bertindak seperti pahlawan yang menyelamatkan seorang wanita cantik sebelum dia benar-benar bisa memenangkan hati Su Xinyu. Meskipun dia telah mengganggu penyelamatan heroik Zhao Hao tadi malam, Su Xinyu tidak merasa terlalu berterima kasih kepada Zhao Hao. Namun, mengingat karakter Zhao Hao ketika dia menemukan kesempatan lain untuk menjadi pahlawan dan menyelamatkan sang putri, dia pasti akan berdiri dan meningkatkan kesukaannya di depan Su Xinyu. Bahkan Qin Shaoming menebak bahwa penyelamatan heroik berikutnya terhadap sang putri juga diarahkan dan diperankan oleh Zhao Hao sendiri hanya untuk dengan cepat merebut Su Xinyu. Omong-omong soal iblis, dan ini dia datang. Qin Shaoming sedang memikirkan Zhao Hao ketika Zhao Hao berjalan masuk dari pintu. Xiao Yu, aku di sini untuk menemuimu. Qin Shaoming, kamu juga di bangsal ini. Zhao Hao memegang bunga di tangannya dan mengenakan senyum khas di wajahnya. Begitu dia memasuki pintu, dia dengan bersemangat mengungkapkan perhatiannya pada Su Xinyu. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia menemukan bahwa Qin Shaoming masih di bangsal dan kemarahan di matanya langsung mulai naik. Rencananya tadi malam sempurna, tetapi dia tidak menyangka bahwa Qin Shaoming sebenarnya berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau dan memiliki kekuatan tingkat kedua energi internal. Akibatnya agen rahasia yang dia kirim tadi malam tidak hanya gagal membunuh Qin Shaoming tetapi juga memungkinkan Qin Shaoming untuk mencuri perhatiannya. Tindakan heroiknya menyelamatkan sang putri membuat dia mendapatkan hati Su Xinyu. Seolah-olah dia telah merencanakan dengan susah payah untuk waktu yang lama, tetapi malah membuat segalanya lebih mudah bagi Qin Shaoming yang membuatnya sangat marah hingga paru-parunya akan meledak. Kenapa aku tidak bisa berada di bangsal ini? Apakah rumah sakit ini milik keluargamu? Qin Shaoming membalas Zhao Hao tanpa ragu sedikit pun, wajahnya penuh dengan kesombongan. Dia juga merasa sedikit bangga di dalam hatinya. Zhao Hao, sekarang setelah kamu melihatku dan Su Xinyu berbagi kamar, kamu pasti sangat marah. Tapi kamu sangat marah sekarang, kamu benar-benar picik. Ketika aku melenyapkan geng naga hitammu malam ini, bukankah kamu akan sangat kesal sampai mati? Apa kau masih ingin memukulku? Rumah sakit ini penuh dengan orang-orangku. Aku bisa mengirimmu ke Pluto di dunia bawah hanya dengan satu kata. Ketika Su Xinyu mendengar pikiran Qin Shaoming, dia tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Kemudian luka di dahinya terasa perih dan dia terkesiap kesakitan. Zhao Hao mengira Su Xinyu tertawa karena Qin Shaoming menggodanya dan dia tidak bisa menahan perasaan semakin marah terhadap Qin Shaoming. Namun jelas tidak bijaksana untuk mengambil tindakan di sini. Zhao Hao hanya bisa menahan amarahnya dan berpura-pura tidak melihat Qin Shaoming. Dia dengan cepat menghampiri Su Xinyu dan menghiburnya. Xiao Yu, sebaiknya aku mencarikanmu bangsal terpisah. Selalu tidak nyaman untuk berbagi bangsal dengan seorang pria. Kamu juga sangat jelas tentang karakter Qin Shaoming. Terlalu berbahaya berada di ruangan yang sama dengan orang seperti itu. Zhao Hao, ada apa dengan karakterku? Tolong jelaskan dengan jelas. Dan biarkan Xiao Yu menjauh dariku. Kamu pikir kamu siapa bagi Xiao Yu? Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk membuat keputusan bagi Xiao Yu? Selain itu, Xiao Yu yang berinisiatif untuk meminta berada di bangsal yang sama denganku kali ini. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Kamu benar-benar terlalu percaya diri. Ketika Qin Shaoming mendengar Zhao Hao mulai menyindirnya lagi, dia segera menjadi tidak senang dan membantahnya dengan alasan dan bukti. Ini sepenuhnya menunjukkan sikap dan keanggunan Tuan Qin. Xiao Yu, apakah kamu benar-benar mengusulkan ini atas inisiatifmu sendiri? Zhao Hao menatap Su Xinyu dengan tidak percaya dan nadanya tanpa sadar menjadi jauh lebih keras. Haha, Pluto lucu sekali, sekarang dia pasti bingung. Bukankah pesonaku sebanding dengan Pluto kecilmu? Bukankah wajar jika Su Xinyu jatuh cinta padaku setelah aku menyelamatkannya seperti seorang pahlawan? Qin Shaoming sangat senang ketika dia melihat ekspresi frustrasi Zhao Hao seperti penjilat. Aku berkomplot melawannya tadi malam, tetapi aku tidak menyangka akan mengirim Su Xinyu ke sisinya. Kurasa Zhao Hao pasti merasa tidak nyaman seolah-olah dia telah makan kotoran. Benar, Qin Shaoming terluka parah kemarin karena dia menyelamatkanku. Tentu saja aku harus mengambil tanggung jawab untuk merawatnya.
Meskipun Su Xinyu agak marah tentang narsisme Qin Xiaoming, dia masih menjawab pertanyaan Zhao Hao dengan sangat serius di permukaan. Belum lagi dia sangat ingin tinggal bersama Qin Xiaoming untuk sementara waktu meskipun hanya untuk membuat Zhao Hao berhenti mengganggunya, dia akan mengakuinya dengan jujur. Bab 75 Tuan Muda Qin merancang geng naga hitam. Zhao Hao meninggalkan bangsal dengan cepat dan ketika dia pergi, dia hampir tidak bisa menyembunyikan kebencian di matanya. Ejekan Qin Xiaoming dan kekaguman Su Xinyu pada Qin Xiaoming membuat amarahnya tumbuh. Tetapi sekarang hasilnya sudah diputuskan dan dia hanya akan diintimidasi jika dia tetap tinggal. Dia hanya bisa memilih untuk membiarkan Qin Xiaoming sombong untuk sementara waktu dan kemudian mencari cara untuk menghadapi Qin Xiaoming di masa depan. Dia percaya bahwa selama dia menyingkirkan Qin Xiaoming, wanita bodoh Su Xinyu pasti tidak akan bisa lolos dari cengkeramannya. Qin Xiaoming dan Su Xinyu adalah satu-satunya yang tersisa di bangsal. Untuk menghindari suasana canggung di ruangan itu, Su Xinyu mengobrol dengan Qin Xiaoming tentang hal-hal menarik dari masa kecilnya. Ketika saya mendengar Su Xinyu mengatakan bahwa dia seperti anak laki-laki ketika dia masih kecil dan suka berkelahi dengan orang-orang di mana-mana. Qin Xiaoming tanpa sadar melirik dada Su Xinyu dan sebuah ide muncul di benaknya tanpa sengaja. Sebenarnya kamu masih terlihat cukup kekanak-kanakan sekarang. Kemudian dia merasakan tatapan menusuk tulang yang menatap lurus ke arahnya membuatnya tidak berani melihat sekeliling lagi. Qin Xiaoming, aku tidak menyangka kau bisa sebahagia ini di rumah sakit. Saat Qin Xiaoming dan Su Xinyu sedang mengobrol dan tertawa, seorang pria parubaya dengan tubuh tegap dan mengenakan seragam polisi masuk ke bangsal. Aura kuat yang terpancar dari tubuhnya seolah menghentikan aliran udara di bangsal. Pria parubaya yang berwibawa ini tidak lain adalah adik laki-laki Han Feilong, wakil direktur kota Shanghai, pejuang terkuat di keluarga Han, dan seniman bela diri internal tingkat 4, Han Feihu. Paman Harimau, Anda di sini. Qin Xiaoming buru-buru berhenti mengobrol dengan Su Xinyu dan menyapa Han Feihu. Orang ini sekarang adalah dukungan terkuatnya jadi dia harus membangun hubungan yang baik dengannya. Su Xinyu tidak tahu obat apa yang salah dia minum dan dia mengikuti Qin Xiaoming dan memanggil Han Feihu Paman Harimau. Setelah dia selesai berteriak sebelum Qin Xiaoming mulai bertanya-tanya apakah dia sudah gila, Su Xinyu pertama-tama tersipu menutupi mulutnya dengan tangannya dan memulai mode menipu diri sendiri. Hahaha. Nona Su, kamu memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Xiaoming, tidak apa-apa bagimu untuk memanggilku Paman Hu. Setelah Han Feihu menutupi kesalahan untuk Su Xinyu dengan senyuman, dia berjalan ke sisi Qin Xiaoming, menepuk bau Qin Xiaoming dengan energi Kno, dan memuji dengan keras. Xiaoming, penampilanmu tadi malam sangat bagus dan aku terkesan padamu. Beginilah seharusnya pria di keluarga Hanku. Tidak apa-apa sedikit bernafsu di waktu biasa, tetapi di saat-saat genting, kamu harus berani berdiri dan tidak menjadi pengecut. Nima, aku ditembak di bahu tadi malam dan kamu masih memukulku begitu keras. Apakah kamu mencoba membuka lukanya? Qin Xiaoming merasakan sakit di bahunya dan mengeluh dengan marah dalam hatinya. Namun, dia tidak menunjukkan ketidakpuasan di wajahnya. Sebaliknya, dia membuat ekspresi bahagia seolah-olah dia sangat senang dengan pujian Han Feihu. Paman Hu, apakah kamu sudah menemukan identitas orang-orang tadi malam? Orang-orang ini benar-benar berani berurusan dengan narkoba, kamu tidak boleh membiarkan mereka pergi. Han Feihu sudah tiba jadi Qin Xiaoming tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan untuk bercerita. Dia berpura-pura marah dan dengan cepat mengubah topik pembicaraan tentang apa yang terjadi tadi malam. Haha, aku tidak menyangka setelah kamu bertobat, Xiaoming, kamu menjadi begitu benar. Lumayan. Jangan khawatir, aku sudah menangani masalah ini sebelum aku sampai sini. Aku sudah tahu bahwa geng Qingzu yang berurusan dengan narkoba dan aku sudah mengirim orang untuk mengurus mereka. Tapi sayangnya pengiriman narkoba itu tidak dicegat tadi malam. Jika muatan narkoba ini beredar di pasaran, itu pasti akan menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat. Setelah Han Feihu memuji Qin Xiaoming lagi, dia memberitahunya tentang tindakannya hari ini. Namun pada akhirnya, raut penyesalan muncul di wajahnya. Akan sempurna jika kita bisa menghentikan narkoba tadi malam. Disinilah aku sudah menunggu kamu mengatakan ini. Akhirnya giliranku untuk tampil. Mendengar Han Feihu menghela napas, Qin Xiaoming sangat gembira dan buru-buru mengucapkan kalimat yang telah dia persiapkan sejak lama. Paman Hu, aku mungkin tahu kemana pengiriman obat-obatan ini akan pergi. Kau tahu, Xiaoming, jika kau benar-benar tahu kemana narkoba itu pergi, aku pasti akan memujimu ketika aku kembali ke kantor polisi kali ini. Han Feihu sangat terkejut dengan perkataan Qin Xiaoming hingga dia langsung berdiri dan bertanya dengan tergesa-gesa karena terkejut. Paman Hu, ada seorang pemuda di perahu nelayan tadi malam yang saya lihat. Dia berasal dari geng naga hitam. Jika kamu tidak menemukan jejak narkoba apapun di geng bambu hijau hari ini, maka narkoba ini pasti sudah dibawa pergi oleh geng naga hitam. Qin Xiaoming tidak mencoba untuk bersikap misterius dan segera mencari alasan untuk menyebutkan nama geng naga hitam. Geng naga hitam sepertinya tidak ada geng seperti itu di kota Shanghai.
Han Feihu dengan hati-hati mengingat informasi di benaknya dan menatap Qin Shaoming dengan bingung. Kantor polisi memiliki catatan semua geng di kota Shanghai tetapi tidak ada geng bernama Geng Naga Hitam di antara mereka. Paman Hu dari Geng Naga Hitam adalah geng yang baru didirikan dan saya hanya mendengarnya secara kebetulan. Tapi saya yakin bahwa pria di perahu nelayan tadi malam berasal dari Geng Naga Hitam. Qin Shaoming memberi Han Feilong penjelasan singkat dan kemudian membuat janji yang sungguh-sungguh. Geng Naga Hitam baru saja dibentuk dan hanya memiliki satu markas. Ini adalah waktu yang tepat untuk menghabisi mereka dalam satu serangan. Jika Geng Naga Hitam menjadi lebih besar di masa depan, tidak akan mudah baginya untuk menemukan kesempatan seperti itu lagi. Kalau begitu, beritahu saya lokasi Geng Naga Hitam dan saya pribadi akan membawa orang ke sana untuk memeriksanya. Melihat apa yang dikatakan Qin Shaoming sangat jujur, Han Feihu segera menanggapinya dengan serius dan bertanya tentang lokasi spesifik Geng Naga Hitam. Jika dia benar-benar menemukan narkoba di markas Geng Naga Hitam, dia akan memberikan kontribusi besar kali ini. Paman Hu, biar saya mengantar Anda ke sana sendiri, saya ingin melihat para pengedar narkoba yang tidak bermoral ini dibawa ke pengadilan. Bagaimana mungkin Qin Shaoming melewatkan kesempatan ini untuk menyerang pasukan Zhao Hao? Dia segera mengajukan permintaan kepada Han Feihu dengan nada tegas. Tapi lukamu? Tidak apa-apa, ini hanya luka kulit kecil, tidak akan memengaruhi gerakanku sama sekali. Melihat bahwa Han Feihu menunjukkan tanda-tanda setuju, Qin Shaoming mengangkat selimut dan berdiri, mengambil beberapa langkah cepat di bangsal untuk membuktikan bahwa tidak ada yang salah dengan tubuhnya. Oke, ayo pergi sekarang. Melihat penampilan Qin Shaoming yang bersemangat, Han Feihu mengesampingkan kekhawatirannya dan segera bersiap untuk membawa Qin Shaoming untuk mengepung dan menekan Geng Naga Hitam. Aku juga ingin pergi. Sebagai pahlawan wanita yang gagah berani, bagaimana mungkin Su Xingyu tidak tergerak ketika mendengar bahwa Qin Shaoming dan Han Feihu akan melawan kekuatan jahat. Aku segera ingin bangun dan pergi bersama mereka. Namun sebelum dia benar-benar bisa bangun, Qin Shaoming dengan lembut menekan tangannya ke luka di perutnya membuatnya berbaring kembali. Jika kamu ikut bersama kami saat kamu terluka parah, bukankah itu akan membuatmu menjadi beban? Kamu sebaiknya istirahat dan memulihkan diri di rumah sakit. Setelah Qin Shaoming mengeluh dalam hatinya beberapa patah kata, dia dengan lembut menghibur Su Xingyu yang wajahnya berangsur-angsur menjadi jelek. Xiao Yu, kita mungkin menghadapi bahaya saat kita pergi ke Geng Naga Hitam kali ini. Kamu terluka parah sekarang. Jika sesuatu terjadi padamu setelah kamu pergi, aku akan patah hati seumur hidupku. Jadilah baik, istirahat saja di rumah sakit. Aku akan kembali menemanimu malam ini. Setelah mengatakan itu, Qin Shaoming dengan perhatian menyelimuti Su Xingyu dengan selimut dan kemudian mereka dengan cepat berjalan keluar dari bangsal di bawah tatapan main-main Han Feihu. Bab 76 Kekuatan Tinju Qin Shao. Di kota Shanghai dekat sebuah bangunan dua lantai yang reyot, Qin Shaoming dan Han Feihu telah tiba di sini dengan hampir 30 petugas polisi. Pangkalan Paman Hu dari Geng Naga Hitam ada di depan. Kudengar orang-orang di Geng Naga Hitam cukup kuat, Paman Hu harus berhati-hati. Sebelum menyerang, Qin Shaoming dengan sungguh-sungguh memperingatkan Han Feihu untuk mencegah Han Feihu ceroboh dan membiarkan orang-orang dari Geng Naga Hitam melarikan diri. Geng Naga Hitam masih dalam masa pertumbuhan dan orang-orang di dalam geng semuanya adalah elit di bawah Zhao Hao. Bos Geng Naga Hitam adalah tangan kanan Zhao Hao dan orang kuat di tahap tengah tingkat ketiga kekuatan internal. Jika Han Feihu ceroboh, ada kemungkinan besar orang-orang ini akan melarikan diri. Jangan khawatir, tidak satupun dari mereka bisa lolos. Han Feihu mengatakan ini dengan wajah serius dan kemudian meminta separuh polisi untuk berkeliling dan mengepung gedung kecil itu. Dia membawa Qin Shaoming dan selusin polisi yang tersisa dan melangkah menuju pintu. Polisi sudah tiba. Seorang pria berambut kuning di dalam melihat Han Feihu dan yang lainnya masuk dan segera berteriak panik lalu berbalik dan berlari ke dalam, jelas menyembunyikan sesuatu. Han Feihu tidak ragu-ragu dan bergegas masuk ke gedung kecil itu terlebih dahulu. Dia menendang pria berambut kuning yang meraung itu hingga terpental jauh dan dia tidak bisa berteriak lagi. Polisi mencari semua orang, jangan bergerak atau kalian akan menanggung akibatnya. Ada ruang biliar di gedung kecil itu dan ada beberapa siswa yang bermain biliar di dalamnya. Mendengar teriakan agung Han Feihu, orang-orang ini segera berbaring di tanah dengan patuh dan tidak berani bergerak lagi. Namun, ada beberapa preman yang semangat dan energinya jauh melampaui orang biasa. Mereka tidak takut dan berdiri diam. Sebaliknya, dia berlari ke atas dengan cepat dengan ekspresi tenang, jelas bersiap untuk memberitahu orang lain tentang kedatangan polisi. Ketika Han Feihu melihat situasi ini, dia tahu betul bahwa orang-orang ini bukanlah preman biasa, jadi dia dengan cepat mengejar mereka dengan anak buahnya. Kamerat polisi, kami adalah bisnis yang sah. Saya ingin tahu apa yang Anda cari di toko kami. Setelah Han Feihu naik ke atas, seorang pria gendut ramah melangkah maju untuk menghentikan Han Feihu dan bertanya dengan senyum menjilat di wajahnya.
Jangan bergerak atau aku akan menembakmu. Sayangnya Han Feihu mengabaikan ide pria gendut itu tetapi mengangkat senjatanya dan meneriakkan ancaman kepada orang yang mencoba melarikan diri melalui jendela. Pengalaman polisi Han Feilong selama bertahun-tahun tidak sia-sia. Menilai dari reaksi para preman ini tadi, jelas ada masalah besar di sini. Dia tidak akan membiarkan pria gendut di depannya membuang waktu dan membiarkan masalah sebenarnya ditutupi. Melihat Han Feihu sama sekali tidak tertipu, mata pria gemuk itu berkilat dingin dan belati tiba-tiba muncul di tangannya tanpa suara dan dia menebas ke arah leher Han Feihu seperti kilat. Paman Tiger, hati-hati. Karena lukanya, Qin Shaoming baru saja tiba di lantai 2. Dia kebetulan melihat pria gemuk itu mencoba menyerang Han Feihu dan buru-buru meneriakkan peringatan. Pria gendut itu, Qin Shaoming, langsung menebak identitasnya. Dia adalah preman nomor 1 Zhao Hao, si Jekyll. Sepertinya kalian benar-benar menyembunyikan sesuatu. Kalian membuat keputusan yang tepat untuk datang hari ini. Han Feihu tidak peduli dengan belati yang datang dan dengan cepat menangkisnya dengan tinjunya. Ketika serigala itu mendapati bahwa Han Feihu berani melawannya secara langsung, senyum sinis muncul di wajahnya. Dia adalah seorang seniman bela diri di tahap tengah tingkat ketiga kekuatan internal dan dia bahkan mendapatkan reputasi raja serigala di luar negeri. Bagaimana mungkin seorang polisi biasa mampu melawannya? Namun, senyum di wajahnya tidak bertahan lama. Detik berikutnya, tinju Han Feihu lebih cepat dari belati di tangannya dan mengenai dadanya terlebih dahulu. Dengan suara retakan, tulang raja serigala patah dan dia terbang mundur dengan mata penuh ketakutan. Lari. Para adik dari geng naga hitam di lantai 2 melihat bahwa bos mereka dikalahkan dalam sekejap sehingga mereka tidak berani tinggal di tempat mereka berada dan melarikan diri ke segala arah. Siapapun yang ingin melarikan diri adalah orang yang melarikan diri dan adegan itu tiba-tiba menjadi sangat kacau. Tembak. Han Feihu mengerutkan kening dan segera memberi perintah untuk menembak, ingin memperingatkan orang-orang ini untuk tetap diam. Namun, saat suara tembakan berlanjut, tidak ada rasa takut di wajah anggota geng naga hitam. Banyak anggota bahkan berpengalaman dan memprediksi tembakan polisi sebelumnya sehingga mereka tidak menderita kerugian apapun di bawah hujan peluru. Jelas sekali orang-orang ini memiliki banyak pengalaman dalam baku tembak dan sangat berpengalaman dalam menghindari tembakan. Kalian berjaga saja di pintu masuk dan jendela. Aku akan menangkap mereka satu persatu. Han Feihu meminta petugas polisi untuk berhenti menembak setelah mengatur rencana selanjutnya, dia bergegas menuju sekitar 20 musuh di ruangan itu sendirian. Ruangan itu hanya sekitar 100 meter persegi dan anggota geng naga hitam memiliki ruang yang sangat terbatas untuk melarikan diri di bawah kekuatan penghancur Han Feihu. Sebagian besar anggota dengan cepat terluka parah dan tidak bisa lagi bergerak. Sejumlah kecil anggota geng naga hitam mencoba mengambil keuntungan dari kesempatan untuk keluar dari kepungan polisi saat Han Feihu sedang menangkap orang lain. Sayangnya mereka baru saja bergegas ke depan petugas polisi ketika mereka ditembak oleh peluru dan nasib mereka tidak diketahui. Masih mau lari? Lihat, aku memukulmu dengan batu bata. Qin Shaoming menemukan bahwa seorang anggota geng naga hitam yang pendek dan kekar masih bergegas menuju pintu keluar di sisinya dengan sangat ganas setelah ditembak beberapa kali. Tanpa ragu sedikit pun, dia dengan cepat mengambil sebuah batu bata dari tanah. Kemudian dia berdiri sendirian di pintu keluar tangga, berteriak dengan keras dan mengayunkan batu bata ke arah pria itu. Shaoming minggir. Han Feihu bisa langsung tahu bahwa pria ini setidaknya seorang prajurit di tingkat kedua akhir kekuatan internal. Ketika dia menemukan bahwa Qin Shaoming berdiri di depan pria ini dengan bodoh, dia segera berteriak dengan tergesa-gesa. Meskipun dia tahu bahwa kurangnya kekuatan Qin Shaoming di masa lalu hanyalah sebuah kepura-puraan. Tetapi lawannya adalah pria yang kuat di tingkat kedua akhir kekuatan internal, dan Qin Shaoming terluka parah sekarang, bagaimana dia bisa menjadi lawannya? Aku akan mengumpulkan sejumlah bunga dari Anda terlebih dahulu. Ketika pria pendek itu memperhatikan bahwa Han Feihu begitu khawatir tentang keselamatan Qin Shaoming, niat membunuh di matanya menjadi lebih kuat. Hari ini geng naga hitam mereka hampir musnah dan hatinya sudah dipenuhi dengan kebencian. Karena dia tidak bisa melakukan apapun terhadap polisi untuk saat ini, dia akan membunuh pemuda yang berani menghentikannya terlebih dahulu untuk meredakan kebenciannya. Tinju pria pendek itu mengenai Qin Shaoming secara langsung tanpa kecelakaan apapun, menyebabkan luka di dada Qin Shaoming mulai berdarah lagi. Melihat ini, pria pendek itu berpikir bahwa Qin Shaoming sudah mati. Ketika dia hendak melarikan diri, sebuah batu bata tiba-tiba muncul di depannya dan semakin dekat dan dekat dengannya. Sebelum pria pendek itu bereaksi, batu bata itu menghantam wajahnya dengan keras hingga membuatnya tidak sadarkan diri. Qin Shaoming tidak melewatkan kesempatan bagus ini. Dia dengan cepat menggunakan Tong Yi Quan yang dia pelajari dari sekolah bela diri dan menjatuhkan pria pendek itu dengan satu pukulan. Akhirnya aku mengalahkan musuh dengan tinjuku. Ini tidak mudah. Qin Shaoming memperhatikan saat pria pendek itu ditangkap oleh polisi lalu dia perlahan berhenti berlatih meniru teknik ahli bela diri itu. Dia juga sangat senang saat ini setelah belajar tinju begitu lama, dia akhirnya merasakan kekuatan tinju.
Bab 77 Kerugian Besar Murka Pluto. Xiaoming, kamu tidak apa-apa. Han Feihu bergegas dan melihat luka di dada Qin Xiaoming dengan cemas. Jika Qin Xiaoming terluka parah di tangannya, dia mungkin akan kembali malam ini dan diberi pelajaran oleh Han Feilong. Aku baik-baik saja Paman Hu, tolong bawa orang-orang untuk segera mencari tempat ini. Menilai dari reaksi orang-orang ini tadi, pasti ada sesuatu ilegal yang tersembunyi di sini. Qin Xiaoming baru sekarang merasakan sakit yang parah di dadanya, tetapi dia tidak peduli. Ngomong-ngomong, aku harus kembali ke rumah sakit dan berbaring nanti supaya aku bisa membalutnya kembali nanti. Yang paling ingin dia lihat sekarang adalah petugas polisi akan menemukan narkoba yang disembunyikan oleh geng naga hitam di sini dan sepenuhnya menghukum geng naga hitam. Oke, pergi ke samping dan istirahat sebentar, aku akan membawa orang untuk menyelidiki secara menyeluruh segera. Melihat Qin Xiaoming baik-baik saja setelah dipukul oleh pria pendek, Han Feihu dipenuhi keraguan tetapi dia tidak tinggal di sana terlalu lama. Hal terpenting sekarang adalah menemukan narkoba yang disembunyikan oleh geng naga hitam. Bangunan kecil itu tidak besar dan Han Feihu serta anak buahnya mencari di seluruh bangunan dalam waktu kurang dari setengah jam. Akhirnya di ruang bawah tanah rahasia di belakang tangga, Qin Xiaoming akhirnya menemukan apa yang paling ingin dia lihat. Sial, selain menyembunyikan narkoba, geng naga hitam juga menyembunyikan begitu banyak senjata. Untungnya aku memimpin Han Feihu dalam serangan mendadak kali ini dan anggota geng naga hitam tidak bereaksi, jika tidak, itu akan sangat berbahaya. Qin Xiaoming melihat ke aula yang dipenuhi narkoba dan puluhan senjata berbagai jenis. Saat saya terkejut dengan keberanian Zhao Hao, saya tidak bisa tidak merasa sedikit lega. Jika tindakan ini tidak begitu mendadak, berurusan dengan geng naga hitam mungkin akan menimbulkan harga yang sangat mahal. Segera beritahu biro untuk mengirim lebih banyak orang. Kali ini kita harus menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Mata Han Feihu juga dipenuhi amarah saat ini. Senjata dan narkoba adalah barang-barang yang sangat dilarang di negara Xia. Aku tidak menyangka bahwa geng naga hitam kecil bisa bersembunyi dari polisi dan diam-diam menyembunyikan begitu banyak barang selundupan. Pasti ada payung lain di belakang geng naga hitam. Dia tidak akan menyerah sampai parasit yang membahayakan keselamatan negara Xia ini ditemukan. Qin Xiaoming, bagaimanapun, pesimis tentang tindakan Han Feihu di masa depan. Orang-orang dari geng naga hitam ini setia kepada Zhao Hao dan tidak akan pernah mengkhianatinya. Zhao Hao telah bersembunyi dalam kegelapan dan tidak memiliki hubungan nyata dengan geng naga hitam. Jelas tidak mudah untuk menemukan Zhao Hao. Namun, Qin Xiaoming sudah sangat puas dengan hasil saat ini. Operasi ini tidak hanya menghapus kekuatan bawah tanah yang akan menjadi andalan Zhao Hao di masa depan, tetapi juga menghancurkan sebagian besar hubungan Zhao Hao di lingkaran resmi. Ini memang panen yang bermanfaat. Qin Xiaoming bukan bagian dari kepolisian dan sekarang dia terluka jadi tentu saja tidak mungkin baginya untuk tetap berada di tempat kejadian. Han Feihu dengan cepat mengatur mobil polisi untuk membawanya ke rumah sakit. Belum lagi setelah Qin Xiaoming kembali ke rumah sakit, dia dengan berlebihan membual kepada Su Xingyu tentang gaya bertarungnya yang berani. Di sisi lain, Zhao Hao yang baru saja keluar dari keluarga Shen dengan senyum di wajahnya juga menerima kabar bahwa geng naga hitam telah musnah dan senyum di wajahnya langsung menghilang. Setelah dengan cepat kembali ke teknologi Haolong, Zhao Hao tidak dapat menahan amarahnya dan menemukan manajer Liu dengan marah menanyainya tentang apa yang telah terjadi. Manajer Liu yang membocorkan berita bahwa geng naga hitam memiliki narkoba. Bagaimana polisi menemukan markas geng naga hitam dengan begitu cepat? Zhao Hao sangat marah hingga hampir meledak dan menendang meja kayu padat di depannya hingga hancur berkeping-keping. Para saudara di geng naga hitam adalah semua saudara yang telah bersamanya melalui suka dan duka dan hubungan mereka sedekat saudara kandung. Selain itu, geng naga hitam menempati posisi yang sangat penting dalam rencana balas dendamnya dan tidak dapat diganti dengan mudah. Akibatnya, geng naga hitam dibasmi oleh polisi bahkan sebelum mulai berkembang. Ini sama sekali tidak dapat diterima olehnya. Manajer Liu menatap Zhao Hao dengan marah dengan wajah pucat. Dia bahkan tidak berani menghindari puing-puing yang berterbangan. Tak lama kemudian, beberapa bekas luka darah muncul di wajahnya. Namun, dia tidak berani menghapusnya setelah Zhao Hao berhenti menghancurkan barang-barang, dia berkata dengan hati-hati. Pluto, saya sudah memerintahkan orang untuk menyelidiki. Jika saya mengetahui bahwa seseorang benar-benar membocorkan rahasia itu, saya akan memastikan dia mati dengan Ken. Apa kamu bodoh? Polisi mengawasi kamu dengan sangat ketat sekarang kamu ingin masuk ke perangkap mereka, ya? Tarik kembali semua orang yang kamu kirim segera. Singkirkan juga dengan cepat siapapun yang pernah berhubungan dengan geng naga hitam agar polisi tidak mengetahui tentang kita. Ketika Zhao Hao mendengar apa yang dikatakan manajer Liu, dia sangat marah sehingga dia menendang cangkir ke wajah manajer Liu dan mulai mengutuknya. Wajah manajer Liu terkena lagi dan darah mengalir, tetapi dia masih tidak berani menunjukkan kebencian dan menjawab dengan tergesa-gesa. Pluto, aku akan menangani masalah ini sekarang dan aku berjanji untuk menutupi semua petunjuknya.
Kalau begitu, keluar dari sini. Zhao Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung marah berharap dia bisa menendang manajer Liu yang masih ragu-ragu keluar dari kantor. Aku akan segera ke sana. Manajer Liu menjawab dengan gemetar dan dengan cepat berlari keluar kantor. Beraninya kau menghancurkan rencanaku Pluto. Jangan biarkan aku menemukan identitas kalian atau aku akan mencabik-cabik kalian. Zhao Hao berdiri di kantor yang rusak parah, matanya dipenuhi dengan kebencian dan dendam. Dia sudah menemukan alasan mengapa upaya pembunuhan terakhir terhadap keluarga He gagal. Dia tahu bahwa seseorang telah memberitahu keluarga He sebelumnya yang menyebabkan kedua pembunuh itu gagal. Namun setelah berhari-hari melakukan penyelidikan, dia masih tidak dapat menemukan informasi spesifik tentang informan tersebut. Geng Naga Hitam baru saja didirikan belum lama ini tetapi ditemukan dan dilenyapkan oleh polisi. Jelas seseorang selalu memperhatikan pergerakan geng Naga Hitam sehingga mereka memberitahu polisi tepat waktu untuk mengepung dan menekan geng Naga Hitam pada saat ini dan kemudian menangkap basah geng tersebut. Ketika Zhao Hao memikirkan fakta bahwa kedua tindakannya berakhir dengan kegagalan, dia sangat marah sehingga dia ingin menggali informan dan meminum darah mereka serta memakan daging mereka. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa informan pada kedua kesempatan itu adalah orang yang sama. Lagi pula, jika seseorang benar-benar tahu semua yang Zhao Hao lakukan, dia pasti sudah lama dijebloskan ke penjara. Bagaimana mungkin dia masih seperti ini tanpa dicurigai oleh siapapun? Setelah berdiri di ruangan dengan frustrasi dan amarah untuk waktu yang lama, Zhao Hao akhirnya tenang dan mulai memikirkan rencana selanjutnya. Setelah geng naga hitam dihancurkan, kekuatannya telah sangat rusak. Jika dia ingin melanjutkan balas dendamnya, akan sulit untuk hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Sepertinya kita perlu mempercepat proses penangkapan Shen Wanxing dan Han Feifei. Setelah berpikir sejenak, Zhao Hao membuat keputusan baru. Keluarga Shen dan keluarga Han sama-sama sangat kuat. Selama dia bisa mendapatkan kedua wanita ini ke dalam sakunya, tidak hanya kekuatannya sendiri yang akan mampu melompat maju, tetapi dia juga bisa menggunakan kekuatan keluarga Shen dan Han untuk membantunya menyelesaikan rencana balas dendamnya. Ini benar-benar seperti membunuh dua burung dengan satu batu. Hari ini dia telah membahas pembatalan pertunangan Shen Wanxing dengan Shen Yaohua dari keluarga Shen. Dengan kasih sayang Shen Wanxing padanya, dia percaya bahwa selama tidak ada ikatan pertunangan, Shen Wanxing akan dengan cepat dan proaktif melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Bab 78 Kepanikan Qin Shaoming. Perkembangan selanjutnya dari insiden narkoba persis seperti yang diharapkan Qin Shaoming. Meskipun setelah penyelidikan menyeluruh oleh polisi, banyak pejabat yang memiliki hubungan dengan geng naga hitam ditemukan. Namun, tidak ada petunjuk yang bisa mengarah pada geng naga hitam yang terkait dengan Zhao Hao, yang memungkinkan Zhao Hao untuk berhasil melarikan diri. Qin Shaoming tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas ketika dia melihat hasil akhirnya. Dia memang raja neraka dan dia masih memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Tapi hari ini Qin Shaoming tidak punya waktu untuk mengurusi urusan Zhao Hao. Hari ini adalah hari dia keluar dari rumah sakit. Yang dia inginkan sekarang adalah berkemas dan meninggalkan rumah sakit secepat mungkin. Terakhir kali dia kabur dari rumah sakit, keesokan harinya dia terluka lagi. Han Feilong mengkritiknya dengan keras dan memerintahkannya untuk tidak berkeliaran lagi sampai lukanya sembuh. Oleh karena itu, selama 10 hari terakhir, ia menghabiskan sebagian besar waktunya berbaring di tempat tidur di bawah pengawasan ketat. Meskipun Su Xinyu berada di sisinya untuk menemaninya, dia sudah bosan melihat dinding putih itu setiap hari. Sekarang dia akhirnya bisa bebas. Xiao Yu terus pulih di rumah sakit. Aku akan menjengukmu dalam 2 hari. Han Feifei membantu Qin Shaoming mengepak barang-barangnya dengan wajah tanpa ekspresi, sementara Qin Shaoming datang ke sisi ranjang Su Xinyu dan berbicara dengan lembut dengan nada khawatir. Tidak perlu, aku akan keluar dari rumah sakit dalam 2 hari. Su Xinyu dengan lembut menolak lamaran Qin Shaoming dengan sedikit keraguan di matanya. Dia bahkan tidak mendengar keluhan Qin Shaoming tentang dirinya. Mungkinkah dia benar-benar berencana datang ke rumah sakit untuk menemuinya dalam 2 hari? Ketika dia memikirkan ini, suasana hatinya tiba-tiba membaik dan senyum mulai menghiasi wajahnya. Kenapa wanita ini tiba-tiba tertawa lagi? Dia benar-benar wanita dengan masalah mental. Sulit bagi orang biasa untuk memahaminya. Qin Shaoming melihat senyum yang entah kenapa mulai muncul di wajah Su Xinyu dan tidak lagi terkejut. Akhir-akhir ini ketika Su Xinyu mengobrol dengannya, dia selalu tertawa tanpa alasan. Awalnya dia mengira Su Xinyu memiliki penyakit otak dan ingin meminta dokter untuk memeriksanya, tetapi Su Xinyu dengan tegas menolak. Kemudian ketika dia menemukan bahwa ucapan dan gerakan Su Xinyu masih sangat normal, dia tidak repot-repot memperhatikan masalah ini. Bagaimanapun Su Xinyu terlihat cantik ketika dia tersenyum. Qin Shaoming baru saja selesai mengeluh dalam hatinya ketika senyum di wajah Su Xinyu membeku. Han Feifei yang sedang mengepak barang-barangnya tiba-tiba bahunya bergetar dan kemudian dia terus melipat pakaian Qin Shaoming seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Semuanya sudah dikemas, ayo pergi. Qin Shaoming tidak punya banyak barang. Setelah beberapa menit Han Feifei mengepak semuanya ke dalam tas lalu melemparkan tas itu ke Qin Shaoming dan memintanya untuk membawanya sendiri.
Xiao Yu, ayo kita pergi. Kita akan berkumpul lagi kalau ada waktu. Han Feifei dengan sopan mengucapkan selamat tinggal kepada Su Xingyu dan berjalan keluar dari bangsal terlebih dahulu. Xiao Yu, setelah pengalaman ini kamu harus ingat untuk tidak gegabah bertindak sebagai pahlawan hanya karena kamu sendirian. Jika kamu menemukan sesuatu yang mirip dengan ini lagi, datanglah kepadaku dan aku pasti akan membantumu menyelesaikannya. Qin Shaoming tidak langsung keluar, tetapi memberi Su Xingyu instruksi serius dengan matanya yang penuh cinta untuk Su Xingyu. Oke Kak Ming, aku tidak akan pernah sebodoh ini lagi.